Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C hari ini akan mempresentasikan bab 10 tentang perubahan sosial dan perubahan hukum dari buku Lawrence yang berjudul Sistem Hukum. Isi kelompok kami dari kelas C yang terdiri dari Saudara Suhartono, kemudian Ahmad Putra Yudha Nugraha, kemudian Trian Aditya Ismail, Saudara Jody Atmaenci, dan terakhir Muhammad Arif Pratama. Hari ini kami akan merangkum isi dari bab 10 dengan inti-intinya saja, yang akan dimulai dari saya. Dalam buku ini pada bab 5 tentang perubahan sosial dan perubahan hukum, bab 10 tentang perubahan sosial dan perubahan hukum, ditekankan bahwa perubahan hukum yang besar akan mengikuti dan bergantung pada perubahan sosial. Kemudian terdapat 4 tipe dari perubahan hukum, yaitu satu, perubahan yang berawal dari luar sistem hukum, yakni dari masyarakat tetapi mempengaruhi sistem hukum saja dan berakhir dari sana seperti sebuah peluru yang ditembakkan dan sampai ke sasarannya. Yang kedua, perubahan yang berawal dari luar sistem hukum dan melewati sistem hukum tersebut, buka kurung, dengan atau tanpa proses internal tertentu, tutup kurung. Kemudian sampai ke titik dampak luar sistem hukum, yakni di masyarakat. Yang ketiga, perubahan yang berawal dari sistem hukum dengan menghasilkan dampak di dalam sistem hukum juga. Yang keempat, perubahan yang berawal dari dalam sistem hukum kemudian menembus sistem hukum tersebut dengan dampak akhir di luarnya, yakni di masyarakat. Kemudian terdapat bagian di tindakan hukum. Tindakan hukum atau legal act memberikan cap formal berupa persetujuan atas perilaku yang telah dilaksanakan atau mengkodifikasi sebuah keadaan sosial baru atau peraturan mengenai perbuatan atau sikap yang sudah ada. Salah satu bentuk tindakan hukum adalah ratifikasi, yaitu pencabutan undang-undang yang sudah tidak berlaku. Kemudian perubahan formal dengan konsekuensi eksternal. Hukum adalah bagian dari kultur hukum, namun biasanya bukan merupakan sektor yang terpenting. Contohnya pada Priestley Fowler, di mana sekedar sebagai insiden, sebuah kait untuk menggantungkan doktrin, sebuah kasus yang sesuai untuk dikutip. Kedua kasus Amerikanya sepenuhnya berlatar belakang dunia industri. Semuanya berasal dari kecelakaan kereta api. Para hakim mengambil doktrin tersebut, mengolahnya, memperluasnya, dan menempahnya untuk memenuhi kebutuhan dalam pandangan mereka sebuah masyarakat industri. Kemudian perubahan sosial dengan hasil-hasil yang murni teknis. Tuntutan-tuntutan sosial menghasilkan perubahan di bidang hukum yang pada gilirannya mengarah pada perubahan sosial yang besar. Dalam masa-masa modern, sarana pokok untuk proses ini adalah legislasi. Walaupun ada kalanya sebuah keputusan pengadilan bisa sama bobotnya. Kemudian perubahan hukum, khususnya perubahan buatan hakim, berlangsung dalam dosis kecil. Namun demikian, perubahan-perubahan revolusioner juga terjadi, rekayasa sosial yang cermat dan masif melalui hukum. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Trian Aditya Ismail. Perubahan hukum, perubahan besar menjadi 2 tipe, rancangan atau planning, dan peruntuhan atau disruption, yakni perubahan positif dan negatif. Disrupsi adalah perubahan melalui penghancuran atau pelucutan suatu tatanan hukum yang mapan. Perancangan adalah perubahan yang melembagakan tatanan hukuman baru. Perubahan hukum makro, teori-teori evolusi hukum. Evolusi bisa diterapkan pada hukum. Evolusi berarti kemajuan dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih tinggi. Dalam hukum, teori evolusi akan berarti mengidentifikasikan tahapan-tahapan tinggi rendah dalam pertumbuhan hukum. Tahapan A, B, dan C. Urutan atau tahapan-tahapan itu tidak berarti bahwa semua sistem hukum harus mencapai tahapan tertinggi. Tahapan C, tahapan bila memang, tetapi bila memang demikian maka tahapan A dan B harus dilalui terlebih dahulu. Teori perkembangan hukum. Menurut Sir Henry
Hukum kuno bersifat patriarkal. Yang menjadi satuan hukum adalah keluarga, bukan individu. Sebagai teman melekatnya hak dan kewajiban. Pergerakan masyarakat menuju kemajuan. Pergerakan masyarakat menuju kemajuan memiliki keseragaman dari satu segi. Di sepanjang jalur yang ditempuhnya terdapat ciri runtuhnya secara bertahap ketergantungan keluarga, digantikan oleh tumbuhnya kewajiban individu. Individu semakin lama semakin menggantikan keluarga sebagai satuan yang dibebani tanggung jawab oleh civil law. Yang menata masyarakat modern adalah daya kerja, bukan status kelahiran, pencapaian individu, atau status keturunan. Menurut Emil Durkheim, dalam masyarakat primitif hanya ada sedikit atau tidak ada sama sekali pembagian kerja. Peraturan-peraturan dan norma-norma sosial nyaris bagi semua orang. Semua itu atau universal. Setiap orang memegangnya dan semua itu berfungsi sebagai semacam kekuatan perekat dalam masyarakat. Durkheim menyebut prinsip kerekatan dalam masyarakat ini sebagai solidaritas mekanis. Masyarakat modern disatukan oleh solidaritas organis. Ketersinggungan dan pembagian, ketersalinggantungan dan pembagian kerja muncul dari tindakan disengaja. Masyarakatnya kompleks, bagian-bagiannya amat terspesialisasi. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Jody Anmaenci. Berdasarkan teori Weber, rasionalitas mengatur masyarakat barat modern yang kapitalis. Rasionalitas merembes ke dalam agama, pemerintah, kehidupan ekonomi, dan hukum. Sistem-sistem hukum terbagi menjadi 4 tipe dasar. Berdasar apakah pembuatan dan penciptaan hukumnya bersifat rasional substantif atau rasional formal. Proses hukum bersifat irasional formal bila tata cara keputusan tidak dikontrol oleh akal pikiran. Berdasarkan Talcott Parsons, sebuah sistem hukum yang universalistik amat penting artinya bagi berlangsungnya evolusi yang lebih jauh lagi pada masyarakat, sebuah universal evolusi. Universalitas sebagai sebuah kompleksitas struktur dan proses-proses perkembangan yang jalinannya akan meningkatkan kemampuan adaptasi jangka panjang dari sistem-sistem yang hidup pada tahap tertentu, di mana hanya sistem yang bisa mengembangkan kompleksitas saja yang bisa mencapai level lebih tinggi dalam hal kemampuan adaptif umumnya. Mark Galanter menyatakan bahwa norma-norma hukum modern bersifat seragam dan berlaku sama dalam penerapannya. Peraturan yang sama berlaku pada semua orang dalam masyarakat. Hukum modern juga transaksional, di mana hak dan kewajiban muncul dari transaksi. Hak dan kewajiban tidak mengumpul dalam gugusan-gugusan abadi yang melekat sejak kelahiran dan atau kedudukan. Sistem hukum bersifat hierarkis atau birokratis. Ia memiliki rantai perintah yang teratur. Sistemnya rasional, artinya bisa dipelajari. Masyarakat menghargai peraturan-peraturan hukum. Para profesional hukum, pengacara, menggantikan lembaga-lembaga yang bersifat umum. Sistem hukum bisa dirubah. Sistem tidak mengandung sifat tetap yang suci. Ia juga bersifat politis. Pada akhirnya, fungsi-fungsi legislatif, yudisial, eksekutif terpisah-pisah dalam hukum modern. Richard Schwartz dan James Miller menyatakan, dengan mengambil bahan-bahan yang berasal dari 51 masyarakat, mereka menunjukkan bahwa dimungkinkan untuk memeringkat perkembangan institusi-institusi hukum. Ada peringkat sebagian masyarakat menempati tempat terendah, tidak memiliki polisi, pengacara, dan bentuk-bentuk mediasi, sedangkan kelompok tertinggi memiliki ketiga-tiganya. Philip Selznick, Evolusi Mikro. Bagaimana hukum berkembang dalam organisasi alih-alih atau selain dari masyarakat secara keseluruhan. Tujuan pokok sebuah sistem hukum atau subsistem hukum adalah legalitas. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Arif Pratama. Teori-teori evolusi beberapa masalah. Menurut Herbert dan Hollingsworth, bahwa distribusi manfaat secara diskresioner merupakan masalah paling liar.
dan serius dalam pemerintahan negara kesejahteraan. Jika kita meninggalkan teori-teori evolusi hukum, tidak berarti kita harus berhenti menarik garis perbedaan antara berbagai tipe sistem hukum. Barangkali perbedaan besar antara hukum modern dan non-modern bersifat kultural. Gerakan evolusi peraturan-peraturan. Sistem hukum pada saat-saat tertentu membutuhkan peraturan-peraturan baru dan mengubah bentuk dan isi peraturan-peraturan lama. Sebagian peraturan lama bersifat diskresioner, sebagian lainnya tidak. Para pembuat dan pelaksana hukum menghabiskan banyak waktu mereka untuk memperbaikinya. Pemilihan penjelasan peraturan-peraturan umum, sistem-sistem peraturan. Tahap pertama tampil suatu kepentingan dominan atau sudut pandang populer tertentu yang berhasil membuat diberlakukannya sebuah peraturan atau menggunakan sesuai kehendaknya. Tahap kedua, mungkin muncul akibat berubahnya peta kekuatan di luar hukum itu sendiri. Tahapan ketiga adalah tahapan kompensasi para pekerja. Putusan Mahkamah Agung nomor 1386 PID SUS /2011 atas nama terdakwa Didik Budi Ardianto SE alias Didik bin Soenario atas pemilikan metamfetamina 0,2 gram diputus melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saudara Suhartono. Sebagai contoh bentuk dari perubahan hukum itu sendiri, kami mengambil contoh dari putusan Mahkamah Agung nomor 1386/PIT/2011 atas nama terdakwa Didik Budi Ardianto SE alias Didik bin Soenario atas kepemilikan metamfetamina 0,2 gram yang diputus melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam tayangan ini kami menyampaikan bahwa terdapat perbedaan ancaman pidana melanggar pasal 112 ayat 1 dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dapat kita lihat bahwa di pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ancaman pidananya paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan dengan pidana denda paling sedikit 800 juta dan yang paling banyak 8 miliar rupiah. Sedangkan ancaman pada pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 baik bagi diri sendiri dalam dipidana dengan pidana paling lama 4 tahun. Dalam beberapa kasus tentunya seseorang yang akan menggunakan narkotika terlebih dahulu dia harus memiliki narkotika. Nah, dalam beberapa kasus ternyata terjadi bahwa penangkapan terhadap tersangka narkotika itu karena dia memiliki narkotika yang jumlahnya sedikit, yaitu di bawah 1 gram. Nah, dalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini bahwa yang bersangkutan terpidana itu tidak dihukum dengan pasal 112 dengan alasan bahwa jumlah narkotika yang ditemukan pada diri terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli terdakwa dari seseorang yang bernama Ganjar Harjo. Yang menjadi pertimbangan hakim juga adalah terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau untuk diperjualbelikan, melainkan untuk digunakan. Pertimbangan yang ketiga, terdakwa yang dimaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut. Dalam proses hukum, penyidikan polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urin terhadap terdakwa sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan
tentang penyalahgunaan narkotika meskipun sesungguhnya terdakwa melanggar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Oleh karena itu kepemilikan untuk penguasaan narkotika seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan terdakwa tidaklah tepat apabila diterapkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi ketentuan yang lebih tepat adalah sebagaimana dalam putusan hakim sebagaimana dimaksud. Dengan adanya putusan hakim ini maka dijadikan sebagai jurisprudensi atas putusan-putusan berikutnya, bahwa atas kepemilikan yang di bawah 1 gram maka pasal yang akan ditetapkan adalah pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya kemudian putusan hakim itu juga dikuatkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor 136 tanggal 12 Januari 2012 yang menentukan bahwa metamfetamina di bawah 1 gram dalam hal tertangkap tangan, BB untuk 1 kali pakai, uji laboratorium positif sebagai pengguna, adanya surat keterangan dokter, dan tidak terlibat produksi dan peredaran gelap narkotika. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman yang lain, bahwa dengan adanya putusan hakim ini maka secara sosial dan secara hukum terjadi sebuah perubahan yang signifikan walaupun tanpa terjadinya suatu perubahan atas undang-undang. Namun dengan putusan hakim ini dengan memperhatikan kondisi sosial dan kondisi pelaksanaan hukum terhadap tindak pidana narkotika, maka putusan ini akhirnya digunakan sebagai jurisprudensi atau dijadikan acuan atas putusan-putusan hakim berikutnya. Hal ini didasarkan oleh kondisi dari sosial korban sendiri, yaitu korban penyalahgunaan narkotika termasuk pada jenis korban sebagai mutual victimism, yaitu pelaku pemakaian narkotika sekaligus yang menjadi korban dari kejahatan narkotika itu sendiri. Tingkat keterlibatan korban, di mana korban adalah sekaligus sebagai pelaku, dan tanggung jawab korban, di mana pelaku adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri atau korban semu yang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Putusan hakim itu juga memenuhi tujuan dari pemidanaan, yaitu dari Profesor Muladi yang menyatakan bahwa tujuan dari hukum pidana itu juga mencakup satu, mencegah masyarakat, mencegah dilakukannya pidana demi pengayoman masyarakat. Yang kedua adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang lebih baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan yang keempat adalah membebaskan rasa bersalah dari terpidana. Demikian presentasi kami hari ini. Lebih dan kurang kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.